Well. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi anda yang baru masuk ke channel ini. Channel ini akan tetap selalu menyajikan pembahasan tentang kimia. Karena judulnya adalah channel belajar kimia. Pada topik kali ini kita akan bersama-sama bahas tentang persamaan reaksi kimia. Bagi anda yang mungkin baru pertama kali masuk di channel ini adalah channelnya Eko Grace, seorang guru kimia di SMK Negeri di Semarang. Sekaligus ini kami gunakan memang bertujuan untuk sebagai wahana pembelajaran kimia di SMK di masa pandemi COVID-19. Jadi mudah-mudahan semua yang melihat channel ini bisa memahami dengan baik dan menjadikan tambahan ilmu untuk anda-anda semuanya dalam belajar kimia. Mari kita masuk pada agenda kita. Di topik ini kita akan belajar 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, reaksi kimia itu apa? Reaksi kimia itu apa? Yang kedua, bagaimana Anda nanti bisa menuliskan suatu persamaan reaksi kimia secara benar? Atau saya menyebutnya persamaan reaksi. Saya menyebutnya persamaan reaksi saja, supaya lebih singkat sebetulnya. Ya. Jadi ya, bagaimana Anda menuliskan suatu persamaan reaksi? Anda akan pelajari di sini. Yang ketiga, Anda akan mampu dan bisa menyetarakan suatu persamaan reaksi. 3 hal ini yang akan kita pelajari di topik kali ini. Nah, next. Nah, kita kembali kepada perubahan kimia yang dulu pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan awal. Jadi, pada perubahan materi ada 2 perubahan besar yang perlu Anda tahu, yakni perubahan fisika serta yang satu adalah perubahan kimia. Nah, kita akan singgung yang perubahan kimia. Kita refresh lagi, kita ulang lagi, kita lihat. Nah, perubahan kimia itu selalu bersifat kekal. Perubahan kimia selalu bersifat kekal, artinya tidak sementara. Jadi tidak bisa kembali kepada wujud bentuk awal, tanda kutip. Itu ya, tidak bisa kembali lagi. Nah, ini namanya bersifat kekal. Kedua, dia akan menghasilkan materi baru. Ya, menghasilkan materi baru. Dan pada perubahan kimia bisa dilihat tandanya atau ciri yang bisa kita pakai untuk mengatakan itu perubahan kimia. Apa saja itu? Ada 4 hal yang dulu sudah pernah disinggung, yakni perubahan warna. Jadi terjadi perubahan warna. Yang kedua, terjadi juga perubahan suhu. Kalau tidak ada perubahan warna tapi terjadi perubahan suhu, misalnya hangat, panas, dan sebagainya, itu ini berarti perubahan kimia. Atau bisa menghasilkan gas. Dan yang keempat, terlihat adanya endapan, sehingga di situ saya katakan terbentuk endapan. Jadi terlihat adanya endapan. Itu juga salah satu ciri yang mengatakan atau yang bisa kita pakai untuk menyatakan bahwa perubahan itu adalah perubahan kimia. Jadi 4 hal ini ciri-cirinya. Nah, apa hubungan perubahan kimia dengan reaksi kimia? Nah, reaksi kimia itu sebetulnya adalah prosesnya. Proses perubahan materi atau perubahan kimia itu. Jadi perubahan materi. Jadi perubahan kimia, prosesnya itu namanya perubahan. Itu disebut reaksi kimia. Nah,
Reaksi kimia itu dapat dituliskan dengan apa yang disebut persamaan reaksi kimia, atau saya sering mengatakan hanya sebagai persamaan reaksi saja. Mohon maaf nanti kalau pada istilah-istilah selanjutnya saya menggunakan persamaan reaksi supaya lebih cepat saja. Jadi persamaan reaksi hakikatnya di sini ada sama dengan persamaan reaksi kimia, gitu ya. Oke. Nah, secara umum persamaan reaksi ditulis dengan Ma plus NB tanda panah PC plus QD. Apa ini? A dan B, jadi A dan B bisa berupa unsur, bisa berupa senyawa, atau bisa berupa atom dan molekul, disebut sebagai pereaksi atau reaktan. Sekali lagi, A dan B adalah reaktannya atau pereaksinya. Sedangkan C dan D disebut sebagai produk atau zat hasilnya. Nah, M, N, P dan Q disebut sebagai koefisien persamaan reaksi, atau saya menyatakan sebagai koefisien saja. Lebih mudah, lebih gampang diingat. Berarti ini disebut M, N, P dan Q adalah koefisien. M menyatakan koefisiennya siapa? Ya koefisiennya A, karena ditulis di depan sebelum A. Dan N menyatakan koefisien B. P itu koefisiennya C, dan Q adalah koefisiennya D. Saya kira dari penjelasan ini cukup jelas. Oke, mudah-mudahan cukup jelas, karena saya berusaha untuk menyampaikan tidak terlalu cepat. Nah, penulisan ini menyertakan juga tanda atau yang bisa dipakai menunjukkan wujud dari zat itu. Jadi tanda yang lambang atau tanda yang bisa dipakai untuk menunjukkan wujud dari zatnya. Apa itu lambang-lambangnya? Nah, seperti ini kamu bisa lihat. Ada 4 lambang. S itu untuk padat, dan L itu untuk cair, G untuk menunjukkan gas, sedangkan Aq itu untuk menunjukkan wujud larutan. Nah, next. Contoh berikut ini kita akan melihat pada penulisan yang sudah lengkap. Jadi ada H2 plus O2 tanda panah 2H2O. Ya, 2H2 plus O2 tanda panah 2H2O. Di situ disertakan tanda-tandanya. Nah, H2 dan O2 ini adalah reaktannya, atau tadi apa disebut pereaksinya. H2 dan O2, sedangkan zat hasil atau produknya adalah H2O. Sedangkan 2 di depan H2 itu disebut koefisien. Demikian juga 2 di depan H2O adalah koefisien dari H2O. 2 ini merupakan koefisien dari H2O. Nah, demikian juga di depan O2, walau tidak tertulis, itu juga ada koefisiennya. Lah berapa? Nah, nanti kita akan jawab. Sebentar. Kita akan masuk dulu ke wujud zatnya. Nah, ini saya contohkan untuk G di sini, dan L ini adalah wujud zat. G karena gas, berarti hidrogen berupa gas, oksigen juga berupa gas, sedangkan H2O atau air ini berwujud cair. Gitu ya. Nah, tadi yang saya katakan, kalau seperti di depan O2 ini nggak ada angkanya, kamu harus ingat
Kalau tidak ada angkanya berarti itu saya bisa mengatakan koefisiennya adalah 1. Sekali lagi, kalau tanpa angka saya bisa menyatakan bahwa koefisien dari Z tersebut adalah 1. Jadi seperti indeks yang lalu kita bicarakan di rumus kimia, tanpa penulisan bisa dibaca 1. Jadi kalau ada koefisien 1, ya nggak perlu kita tulis juga di depannya. Cukup seperti itu. Seperti O2 itu adalah kita otomatis tahu koefisiennya adalah 1. Saya kira cukup jelas ya. Ya, kita lanjut next. Nah, pada contoh berikut ini juga saya ingin menjelaskan tadi fungsi tanda panah. Kalau saya baca tanda panah itu apa sih? Nah, tanda panah ini dimaknai atau bisa dibaca sebagai menghasilkan atau membentuk. Tadi karena kita prosesnya, jadi ada zat berhasil berproses membentuk zat baru. Nah, ini proses kimia ini ada maknanya ditulis dalam persamaan reaksi itu dengan tanda panah. Tanda panah itu berarti dibaca membentuk atau menghasilkan. Saya membaca ini persamaan reaksi yang saya berikan contoh di depan ini adalah magnesium padat atau kepingan magnesium, silahkan dalam bentuk apa, tapi yang jelas wujudnya padat, bereaksi dengan larutan HCl karena ada lambang Ag di bawah, menghasilkan larutan MgCl2 yang juga di dalam penulisannya ada Ag-nya itu, dan gas H2 dan gas H2. Oke. Nah, saya kira bagaimana kita menuliskan suatu persamaan reaksi yang komplit dengan koefisien sudah kita bahas, dan mudah-mudahan ini cukup memperjelas Anda semuanya sebelum kita mengarah atau masuk pada agenda belajar ketiga kita. Tadi agenda belajar kita ketiga apa? Bagaimana kita bisa menyetarakan persamaan reaksi. Nah, yuk kita belajar tentang bagaimana kita bisa menyetarakan persamaan reaksi dengan caranya Pak Eko. Ya. Nah, sebelum kita belajar, kalian harus tahu dulu penyetaraan itu dari kata setara. Nah, setara itu maksudnya apa? Atau setara itu ya artinya seimbang, sama, sepadan, gitu ya. Nah, apanya yang disamakan? Apanya yang diseimbangkan? Nah, menyetarakan persamaan reaksi itu artinya menyamakan jumlah atom yang terlibat pada reaksi kimia. Menyamakan jumlah atom yang terlibat pada reaksi kimia. Dan di dalam reaksi kimia tadi kita sudah punya dua kelompok. Sebelum tanda panah atau saya mengatakan kiri disebut preaksi, dan sebelah kanan atau sesudah tanda panah yang disebut zat hasil atau produk. Artinya menyetarakan persamaan reaksi sama halnya dengan bagaimana kita akan menyamakan jumlah atom yang ada di preaksi dengan yang ada di zat hasil. Atau lebih ekstrim, lebih mudahnya lagi, kita akan menyamakan pihak kiri dan pihak kanan. Pihak kiri itu siapa tadi? Preaksi. Pihak kanan zat hasil. Jadi kita menyamakan apa? Jumlah atom. Next. Nah, kita akan ingat pada satu hal tadi. Jadi sekali lagi ini sepakatan saja. Tadi saya mengatakan berkali-kali, saya lebih suka melihat atau mengatakan kiri kanan pada pembahasan nanti, supaya Anda hanya tahu saja bahwa kiri adalah reaksi, yang kanan adalah zat hasil atau produknya, gitu ya. Nah,
Hal yang kedua yang perlu Anda ingat di dalam menyetarakan persamaan reaksi ini cukup penting juga. Perlu saya sampaikan di sini bahwa ada prioritas atom-atom yang harus didahulukan. Urutannya piye? Tadi Anda tahu di reaksi-reaksi contoh di depan. Ya, ada atom-atom yang terlibat. Maka kita harus mendahulukan siapa? Itu namanya prioritas. Kita pakai skala prioritas. Kita mendahulukan yang mana sih yang mau saya samakan? Yang mana sih yang mau saya setarakan? Itu maksud dari ini. Jadi, yang pertama Anda harus lihat unsur selain H dan O. Sekali lagi, selain H dan O kita dahulukan. Nomor 1. Kedua siapa? Kedua adalah atom hidrogen. Baru yang terakhir, sekali lagi, yang terakhir adalah oksigen. Itu ya. Contoh di reaksi ini, kalau kalian melihat pada reaksi ini, tentunya siapa yang akan kita dahulukan pertama kali? Ya tentunya atom C. Atom C ini adalah nomor 1 yang harus kita prioritaskan, kita dahulukan untuk kita samakan. Baru kita melihat siapa? Hidrogen tentunya, karena tidak ada lagi yang lain-lain. Jadi di sini Anda melihat ada atom C, H, dan O. Nah, yang kita dahulukan adalah C, nomor 1, nomor 2 H, dan nomor 3 adalah oksigennya, atau yang paling akhir. Itu maksud dari skala prioritas atau pendahuluan, mendahulukan siapa itu tadi ini ya.